Oke adik-adik, kita sudah berehat sejenak dan kita akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu sudah kita bahas tentang pengenalan awal tentang logika, apa itu proposisi, mana penghubung logika, mana penghubung proposisi, kita sudah mendengar semuanya. Nah sekarang kita bisa ambil makna dari logika proposisi, di mana proposisi adalah kalimat deklaratif atau pernyataan yang memiliki hanya satu nilai kebenaran, yaitu benar saja atau salah saja, akan tetapi tidak keduanya. Jadi hanya ada satu saja, satu nilai benar atau satu nilai salah, tidak keduanya, artinya tidak ada makna mungkin atau probably di situ. Nah, proposisi yang bukan hasil kombinasi dari proposisi disebut dengan atom atau bagian kecil daripada sebuah pernyataan. Oke, selanjutnya kita akan melihat jika atom-atom itu dikombinasikan, maka diperlukan operator logika atau operator sambung. Oke, pada tadi sebelumnya, sesi-sesi sebelumnya kita tahu bahwa ada beberapa kata sambung atau penghubung yang sudah kita berikan atau operator logikanya, yaitu dan, atau, jika, maka, jika, dan hanya jika. Oke, sekarang kita bisa lihat ada 6 faktor atau penghubung atau operator logika di sini. 1. Not atau negasi. Nih kita perhatikan simbolnya ya. Kemudian dan atau konjungsi, simbolnya dan. Or atau disjungsi disebutkan. Kemudian ada XOR atau exclusive or. Kemudian ada impis atau implikasi, jika maka atau implikasi kondisional. Kemudian ada jika dan hanya jika atau bikondisional. Nah, kita perhatikan satu-satu, yaitu ada negasi yang pertama, not. Not itu adalah pernyataan yang bernilai sebaliknya dari pernyataan pertama. Jadi ada kata sembarang proposisi, pernyataannya not P atau negasi dari P, maka jika nilai kebenarannya nilai salah, maka dia bisa bernilai benar. Oke, kita perhatikan. Nah, selanjutnya ada yang kedua, yaitu konjungsi. Selanjutnya konjungsi atau and, dan. Nah, ini adalah operator binary atau didadika atau diadik. Jika nilai kebenaran antara P dan Q, antara pernyataan pertama dengan pernyataan kedua digabungkan, artinya dihubungkan dengan dan atau konjungsi, maka nilai kebenaran itu tergantung dari pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Selanjutnya ada tabelnya. Nah, kita bisa melihat karena di sini berhubungan, kalau konjungsi itu berhubungan dengan dua pernyataan. Ada pernyataan P, ada pernyataan Q. Sedangkan negasi tadi itu satu pernyataan. Ketika kita mengatakan saya lapar, maka kebalikannya itu saya tidak lapar. Oke, sekarang kalau dia pernyataannya konjungsi dihubungkan dengan kata dan, maka ada pernyataan satu, ada pernyataan dua, atau ada pernyataan P, ada pernyataan Q. Nah, nilai kebenarannya itu tergantung dari kedua pernyataan. Nah, ketika kita lihat di dalam tabel, pernyataan dalam konjungsi hanya bernilai benar atau true pada saat kedua pernyataan tersebut benar. Pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai benar, maka nilai kebenaran dari konjungsi itu bernilai benar. Dan selebihnya, mau pernyataan pertama yang salah atau pernyataan kedua yang salah atau kedua-dua pernyataan tersebut bernilai salah, maka nilai kebenaran itu tetap bernilai salah. Oke, paham adik-adik ya? Oke, selanjutnya kita akan melihat kepada tabel kebenaran di dalam konjungsi sudah, kemudian disjungsi. Disjungsi itu lanjut. Disjungsi itu adalah sebuah pernyataan yang pada kata atau.
Pilih salah satu artinya. Kalau dan itu tadi dua-duanya terikat. Si A dan si B. Itu si A dengan si B ada hubungan. Tetapi kalau disjungsi itu or, pilih salah satu. Atau si A atau si B, jangan dua-duanya, itu terlalu rakus. Jadi harus pilih salah satu. Either or, pernyataan P atau Q. Nah, ditulis sebagai P atau Q. Sedangkan kalau tadi konjungsi P dan Q, ini P atau Q. Nah, kita bisa lihat selanjutnya tabel dari disjungsi. Nah, tabel dari disjungsi itu adalah P atau Q. Karena dia boleh pilih salah satu, maka nilai kebenarannya hanya bernilai salah pada saat pernyataan pertama salah, pernyataan kedua bernilai salah, maka kedua-duanya bernilai salah. Berbeda dengan dan tadi, kalau dan hanya pada saat pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka nilai kebenaran tersebut akan benar. P dan Q. T-nya pernyataan pertama T, pernyataan kedua T, maka P dan Q itu bernilai T atau benar. Itu untuk konjungsi. Sedangkan untuk disjungsi harus melihat pernyataan pertama bernilai salah, pernyataan kedua bernilai salah, maka dia bernilai salah, dan selebihnya benar. Mau pertanyaan pertama benar, kedua benar, atau salah satu yang benar, maka dia tetap bernilai benar. Nah, itu membedakan antara penghubung kata dan dengan penghubung kata atau. Karena dan itu harus include dua-duanya, sedangkan atau itu boleh salah satu, artinya pilihan. Nah, dia memiliki dua sifat untuk logika proposisi yang disjungsi. Ada komutatif, ada asosiatif. Dia berlaku P atau Q sama juga dengan Q atau P. Kemudian asosiatifnya P atau Q atau R. Itu sama dengan P atau Q atau R. Nah, itu adalah berarti ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif. Oke. Nah, kita lihat pernyataan-pernyataannya ya. Untuk or atau pintu rumah terbuka atau jendela rumah terbuka. Hal tersebut dapat keduanya. Boleh pintu rumah yang terbuka, boleh jendela rumah yang terbuka. Boleh pilih, berarti pilih salah satu. Misal pernyataan pertama pintu rumah terbuka itu berarti P, jendela rumah terbuka itu artinya Q, maka kita bisa memilih salah satu, dan andai kata kedua-duanya juga boleh. Misal kita buka pintu rumah, kemudian kita buka pintu jendela rumah, boleh. Artinya nilai kebenarannya boleh dua-dua benar. Nah, kemudian Suta pergi ke kantor naik beca atau Suta pergi ke kantor naik angkot, itu terserah, boleh pilih salah satu. Tapi tidak mungkin keduanya. Ingat ya, kalau or atau disjungsi itu hanya salah satu, tidak mungkin keduanya. Contoh pertama adalah or inklusif. Ya, ini adalah untuk pintu rumah terbuka, or jendela rumah terbuka itu adalah or inklusif. Contoh keduanya adalah contoh kedua or inklusif atau non equivalent. Disimbolkan dengan XOR. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan lihat ke implikasi. Tadi ada jika maka. Implikasi itu adalah pernyataan if P dan Q. Jika P maka Q. Nah, itu disimbolkan dengan tanda panah pertama, dia menuju P menuju ke Q. T jika salah satu daripada P bernilai T dan Q bernilai T, maka jika P bernilai false, jika tidak demikian P bernilai true. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat contoh atau tabel daripada implikasi. Nah, implikasi itu hanya bernilai salah pada saat benar kalimat pertama, salah untuk kalimat kedua. Maka dia akan bernilai salah. Oke, nah kita sudah pelajari tadi ada beberapa negasi, disjungsi, konjungsi, dan implikasi.
kasih. Oke adik-adik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi dalam e-learning berikutnya bersama saya Mutiawati. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang logika proposisi untuk program studi teknik informatika. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.